Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat dimudahkan untuk beribadah. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang hukum waris. Hukum waris ini salah satu ilmu yang sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat kita. Hukum waris yang sesuai syariat, sesuai hukum Islam. Karena waris ini banyak macamnya. Ada warisan sesuai dengan budaya, maka itu sesuai dengan keadaan budaya setempat. Ada warisan sesuai dengan negara, di mana negara maka warisan tersebut diatur oleh negara. Bagaimana dengan syariat kita? Syariat kita Islam yang telah mengajarkan kepada Rasulullah SAW dan telah diajarkan kepada para sahabatnya, dan terus hal ini dibuktikan dengan kitab kita, yaitu Al-Quran Al-Karim. Berarti kita sekarang sebagai umat Islam, kita harus mengikuti bagaimana Islam mengatur hukum waris. Karena percuma Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul, menurunkan kitab, kalau seandainya hukum waris itu kita kesampingkan. Dalam artian kita bukanlah termasuk orang Islam yang berserah diri, sebagaimana yang para sahabat berserah diri. Mereka ketika diturunkan ayat, mereka langsung beriman. Ketika mereka dikatakan ini haram, mereka tinggalkan. Ketika dikatakan ini boleh, ini kerjakan, mereka mengerjakan. Begitu juga dengan hukum waris. Kalau kita umat Islam dan kita akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat, berarti kita harus masing-masing kita, ketika ada yang meninggal dunia, maka warisan sesuai Islam itu harus kita kedepankan. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban bagaimana ikutnya kita terhadap ajaran Rasulullah SAW, terhadap aturan Islam. Itu akan diminta semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita umat Islam dan kita berharap ganjaran dari Allah, dan kita berharap terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala, karena kita umat Islam. Jadi sekali Bapak, warisan itu banyak. Ada warisan sesuai adat, sesuai budaya, ada lintas tempat atau negara setempat, dan itu semua ada hukumnya. Dan kita, kalau kita kembali kepada Allah pada hari kiamat, berarti kita harus
menjalankan syariat, salah satunya adalah hukum waris. Minimal keluarga kita. Ketika ada yang meninggal di antara keluarga kita, maka kita terangkan dulu bagaimana hukum Islam dalam harta waris tersebut. Setelah dijelaskan, baru itu urusan masing-masing. Apakah dia memakai hukum Islam tersebut atau dia menolaknya? Ya. Kalau siapa yang memakai, ya, maka dia insya Allah mendapatkan ganjaran. Kalau siapa yang menolaknya, maka dia siap diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua ada jatahnya. Di mana kita dapat di hukum Islam di dalam Al-Qur'an tentang waris ini? Kita dapat di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 7. Ya, surat An-Nisa ayat 7 terus sampai ayat ke-14. Nanti di akhir surat An-Nisa juga ada surat An-Nisa. Artinya itu ada di Al-Quran. Apakah telah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala? Benar. Bahkan sudah dirinci untuk bapak, untuk ibu. Memang tidak semuanya lengkap. Di mana lengkapnya? Nanti dilengkapi oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau. Berarti Islam telah mengatur. Sekarang kita ini tidak membahas masalah budaya, tidak membahas masalah adat. Yang kita bahas adalah hukum sesuai dengan syariat Islam. Ya, ada budaya, itu kembali ke budaya masing-masing. Orang Padang bagaimana budayanya? Ya, kita tahu. Ya, kalau ada yang meninggal, maka si fulan atau si fulana, ya, dia yang mendapatkan warisan. Yang lain cari sendiri-sendiri, mungkin kayak gitu. Ada di daerah lain mungkin ya, yang paling besar, anak yang paling besar. Ada di daerah lain mungkin anak yang paling kecil, yang bungsu, dia mendapatkan warisan, ya, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan Islam? Maka di dalam surat An-Nisa ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin-nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa." Itu Al-Quran. Tak mungkin kita ya, ragu terhadap apa yang Allah turunkan, karena la raiba fi. Tidak ada keraguan di Al-Quran, yakin semua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lirrijal, bagi laki-laki nasib, ada jatah. Mimma tarakal walidan, dari apa yang orang tuanya tinggalkan. Artinya kalau orang tuanya meninggal, laki-laki dapat jatah. Atau yang meninggal itu wal aqrabun, yang meninggal itu adalah kerabatnya. Jadi laki-laki, kalau ada kerabat yang meninggal, laki-laki ini dapat jatah. Yang perempuan bagaimana? Di ayat ini juga disebutkan walin nisa'i, nah, nisa perempuan. Untuk perempuan juga nasibun, ada jatah juga. Mimma tarakal walidani wal aqrabun, dari ya, orang tua yang meninggal atau kerabat yang meninggal. Artinya laki-laki maupun perempuan, ketika orang tuanya meninggal atau kerabatnya meninggal, nasib, ada nasib. Nasib itu jatah, bagian. Nah, insyaallah dari sini saja ya, sudah jelas. Kalau seorang yang meninggal itu orang tua, dia meninggalkan anak, berarti laki-laki dari anaknya dapat jatah, dan perempuan dari anaknya dapat jatah. Insyaallah ya. Tak mungkin kita hilangkan ayat ini, karena ayat ini sangat jelas sekali. Diterjemahkan, kita baca terjemahnya sudah paham. Ya, sudah paham. Baca terjemahnya, apalagi kita baca tafsirnya, insyaallah lebih paham lagi. Mimma qalla minhu aw katsur, dapat itu bisa jadi sedikit atau banyak. Ya, itu tergantung warisan atau tergantung banyaknya anak. Nasiban mafruḍa, jatahnya bagian itu mafruḍa, telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, kita kok bingung ini, kalau saya meninggal ini berapa untuk anak saya, nanti lah saya serahkan. Ya, mereka untuk kompromi masing-masing. Bingung kita tentukan. Kenapa? Karena kita tidak menuntut ilmu syariat tentang waris.
Kalau kita sudah tahu ilmunya, tahu kita anak kita sekian, oh dia dapat sekian banyak. Ya. Nah, kemudian setelahnya ayat ini surat An-Nisa dari ayat 7 ini, ayat 8, 9, 10, 11, 12 itu membahas tentang jatah ya warisan. Nanti silakan di rumah baca ya Al-Quran surat An-Nisa mulai dari ayat 7. Kemudian kita bacakan ayat ke-13. Ayat ke-13 ini tilka hududullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah ya, batasan Allah, itulah syariat Allah. Kalau kita baca dari ayat 7 tadi, kemudian jatah bapak dapat 1/6 ya, atau 1/3 nanti, kemudian jatah daripada anak laki-laki itu 2 bagian dari anak perempuan. Itu semua disebutkan tadi dari mulai ayat ke-8, 9 sampai ayat 12. Kemudian ayat ke-13-nya tilka hududullah, itulah dia syariat Allah. Itulah dia batasan-batasan Allah. Ini syariat Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Berat ini Pak. Itulah beruntungnya orang yang punya ilmu ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu fihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk ilmu, Allah mudahkan dia menuju surga. Artinya ini kalau kita tidak tahu ilmu tentang waris akan ditanya oleh Allah, berarti berat lagi kita di akhirat. Ya. Atau kita dulu kan dapat warisan dari bapak kita dulu, orang tua kita dulu. Ya. Mungkin karena kita itu kategori anak yang tidak memiliki pekerjaan tetap, akhirnya harta semua balik ke kita. Yang lain mungkin sudah ada pekerjaan, PNS dan segala macamnya, balik kita semua. Nah, gitu. Kira-kira saudara kita itu ikhlas tidak? Ya. Kalau dia tidak ikhlas, wah itu nanti berarti di akhirat jumpa saudara kita. Ini yang berat. Berarti itulah menuntut ilmu mudah ke surga. Dengan kita tahu, oh ini jatah kamu, jatah kamu dan jatah saya. Dibagi sesuai syariat, di akhirat nanti sudah lepas itu, tidak ada lagi tanggung jawab kita. Tidak ada lagi soal pertanyaan tentang harta waris. Ya. Nah ini berarti sudah mudah lagi ke surga. Tapi kalau seandainya masih ada yang ganjel, nanti dulu surga, selesaikan dulu itu di akhirat, selesai semua baru surga. Tapi kalau ada kezaliman, tidak mungkin harta di dunia ini kita ambil lagi. Nih, saya balikkan dulu, saya ngambil harta kamu, ya warisan dulu saya ambil dulu. Ini saya balikkan. Itu di akhirat kita cerita, tidak mungkin. Ya, karena harta sudah di dunia. Di akhirat itu bukan harta lagi, tapi ini amal saya ambil. Berkurang sudah amal kita. Kalau sudah berkurang amal, bahaya. Ya. Apakah amal kita banyak nanti? Nah, ini yang bahaya. Nah, makanya dari sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullah, itulah dia batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Insyaallah. Berarti bukan hanya di Al-Qur'an saja. Ya, di Al-Qur'an itu tidak semua hukum disebutkan. Makanya Rasulullah SAW itu menjelaskan ya apa yang terkandung dalam Al-Quran. Sholat lima waktu ya. Tidak disebutkan bagaimana cara sholatnya, tapi disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi Allah perintahkan aqimis sholat, dirikanlah sholat ya. Sholat lima waktu, sholat wusta ya. Dan subuh itu baca. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Makanya wa may yuti'illah, barang siapa taat kepada Allah wa rasulah, dan taat kepada Rasul. Berarti tidak bisa ketaatan ini hanya satu kita pilih, tidak bisa. Orang yang taat kepada Allah dia pasti taat kepada Rasulullah SAW. Ya, orang yang taat kepada Rasulullah pasti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin dua ini saling bertentangan, tidak mungkin, karena Allah pilih di antara manusia terbaik menjadi seorang Rasul untuk menjelaskan maksud dari Allah Subhanahu wa taala agar sampai kepada Allah, ikuti Rasul. Makanya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau, ajaran beliau, syariat beliau, dan sahabat harum namanya sampai sekarang.
dan Allah ridho pada mereka. Mereka juga ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an disebutkan itu semua. Ya. Masya Allah. Jadi para sahabat betul-betul mereka orang pertama yang mengikuti Rasul dan mereka terbukti. Ya. Perintah Rasul betul-betul mereka ikuti. Nah, sekarang kembali ke kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk sedikit-sedikit mengikuti syariat, aturan Allah dan aturan Rasul. Ini yang berat banget. Ya. Karena kita dilahirkan, ya bukanlah seorang yang berilmu. Bapak kita bukanlah orang yang berilmu. Lingkungan kita bukanlah orang yang berilmu agama. Ya, kita kadang-kadang bingung memilih agama ini. Ada enggak ini di syariat? Ada enggak ini di Islam? Bingung kita. Yang penting orang ngerjain, itu kayaknya iya, kayaknya ada. Gitu kan? Begitu juga dengan hukum waris. Bingung kita, gimana warisan sesuai syariat? Nanti insya Allah kita jelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah batasan-batasan Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, maka akan dimasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha, kekal di dalam surga tersebut. Surga itu belum pernah terbayangkan oleh kita, tidak pernah terbayangkan. Kalau rumah mewah itu sudah kita lihat, mana rumah mewah. Kebun yang indah sudah kita bayangkan, tidak tahu kita. Makanan-makanan yang enak itu sudah kita cicip, tapi di surga belum pernah dirasakan, belum pernah didengar, belum pernah terbesit di dalam hati nikmatnya surga. Adapun di dunia ini hanya seper-sepernya, Masya Allah, itu surga. Maka kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi kalau rumah kita di dunia ini rumah yang mewah, yang besar, belumlah kemenangan yang besar. Belumlah keberuntungan yang besar. Kalau keberuntungan besar itu kaki kita sudah menginjak ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang azim. Jadi bapak-bapak, ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, inilah di antara salah satu bentuk ilmu mengingatkan kita kembali ke negeri akhirat. Ya, jangan sampai kita lupa. Ya, pangkat jabatan kita, kekuasaan kita di dunia ini bukanlah fawzul azim, bukanlah kemenangan yang besar. Rumah yang kita bangun dengan megah, mobil yang kita miliki dengan mobil yang Masya Allah, ya, orang lain tidak mampu beli mobil tersebut karena begitu mahalnya, itu mewahnya, itu bukanlah fawzul azim, bukanlah kemenangan yang besar. Anak-anak kita yang sukses, ya, wadhalika bukanlah fawzul azim, itu bukanlah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar itu adalah ketika kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mati atau meninggal antara dua pilihan, ya. Tergantung dengan amal kita di dunia, tergantung dengan bagaimana kita, ya, mengikuti Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang ya'sillah, bermaksiat. Tadi sudah disebutkan, ini dia aturan Allah, ini dia hukum Allah. Kalau orang melanggar berarti dia bermaksiat. Dalam bahasa Arab, maksiat, maksiat itu orang yang melampaui batas. Ini batas dilampauinya, ini dah aturannya, ini dia kandangnya, ini dia wilayah Islam, ini dia faraid. Faraid itu ilmu waris, ini warisan Islam. Dalam Islam ini warisan, lampaui batas. Ya, begitu juga ini halal sesuai dengan Islam, lampaui batas. Ya, seperti minuman keras, Islam sudah melarang, ini dia wilayah Islam, tidak boleh di sana minum. Sebagaimana bapak moyang kita, ya, sudah dibuat aturan, satu saja aturannya, apa itu? Tidak boleh memakan buah kunti, ya. Melampaui batas, itulah namanya bermaksiat, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tercampakkan ke dunia, dan sekarang kita berada di dunia ini, ya. Ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sekarang kita
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sedikit demi sedikit syariat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji lagi mana dia syariat Allah Subhanahu wa taala, mana dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul, wa yata'adda hududahu, dan yata'adda artinya melampaui hududahu. Tadi disebutkan di depan tadi, tilka hududullah, itulah batasan Allah, ayat 13 tadi. Barang siapa yang melampaui batasan tadi, yudkhilun naran khalidan fiha, Allah masukkan dia ke dalam naran khalidan fiha, masuk ke dalam neraka khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, bukan masuk saja, masuk penjara itu Pak, orang semua paling ngeri masuk penjara. Kenapa? Terkurung di penjara itu, kira disiksa atau dia dibimbing? Kayaknya enggak disiksa ya, dibimbing ya, kadang diajak sholat ya, kemudian dikasih ceramah ya, kemudian terus pendekatan supaya dia tidak melakukan kejahatan lagi di penjara. Biasanya gitu. Tapi kalau di akhirat, di neraka, masuk ke dalam neraka itu, walahu adzabun muhin, bagi dia adab itu siksaan, muhin, yang menghinakan. Masya Allah ya, jadi antara dua di akhirat nanti, apakah surga, apakah neraka. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga ini ya, itu berat. Hanya hamba-hamba Allah yang pilihan yang dapat memasukinya. Semoga Allah memilih kita. Di antara bentuk pilihan Allah, alhamdulillah malam hari ini kita mengkaji salah satu batasan Allah, yaitu syariat tentang ilmu waris. Dan ini jarang sekali dipelajari di Indonesia, apalagi khususnya di Palembang. Belajar di syariat Islam bagaimana menghitung ilmu waris yang sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya dalam syariat Islam. Ini sedikit Pak, mungkin sekedar pengantar bahwasanya apa yang akan kita pelajari ini yang bersumber dari Al-Quran, yang bukan karangan kita, bukan buatan daripada ustaz-ustaz, akan tapi ini kita nukil dari Al-Quran Al-Karim. Nanti silakan lagi Bapak untuk membaca, mentadabburi ya Al-Quran surat An-Nisa dari ayat 7 sampai ayat 14. Kemudian kita langsung masuk ke bahasan ya ilmu faraid. Ilmu faraid atau ilmu waris. Ya sebenarnya panjang, tapi mungkin nanti kita akan mempelajarinya secara singkat dan mungkin bisa kita praktekkan untuk menghitung warisan keluarga kita, ya, keluarga kita. Yang pertama, ilmu waris ini adalah sebuah ilmu yang dipelajari ya untuk atau yang berhubungan dengan warisan. Itulah namanya ilmu waris. Sebuah ilmu yang berhubungan dengan warisan atau peninggalan si mayit. Warisan itu adalah peninggalan si mayit. Jadi ilmu ini mempelajari peninggalan si mayit, kemudian dijelaskan dan dibagi. Itulah namanya ilmu faraid atau ilmu waris. Sasarannya apa? Sasarannya atau faidahnya agar setiap ahli waris mendapatkan jatah atau haknya masing-masing. Hak. Ya. Kalau tidak, maka salah satu nanti berdosa. Apa hukum mempelajari waris ini? Ya. Sasarannya sudah dapat, kita pengertian sudah dapat. Ya. Apa hukum mempelajarinya? Mempelajarinya adalah hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang belajar, saya gimana? Ya alhamdulillah, pasti gugur semua. Nah, termasuklah kita di sini, kita pelajari di sini. Mudah-mudahan yang lain gugur.
Dengan syarat yang lain tahu bahwasanya kita sudah belajar di sini. Kalau mau hitung warisan nanti hubungi bapak-bapak jamaah Baitul Hanan. Karena sudah belajar ilmu waris. Ya, jadi gugur semua di sekitar. Ya. Jadi hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada yang belajar gimana? Dosa semua. Kenapa? Kok salah satu syariat Islam tidak dipelajari? Kan lucu ya. Kita umat Islam tapi tidak tahu hukum waris. Perasaan Allah tidak pernah menurunkan tentang warisan. Nah ini perasaan kita. Ya. Dari dulu saya lahir, sekarang usia saya sudah pensiun. Perasaan Islam tidak pernah mengajarkan hukum waris. Saya tidak pernah dengar. Padahal itu di Al-Quran. Pokoknya kita tidak buka surat An-Nisa ayat ini. Masya Allah. Dan seterusnya. Ini sedikit tentang pengertian hukum ya, dan juga faidah yang didapatkan ketika mempelajari ilmu waris. Jadi hak masing-masing itu terjaga. Baik dia yang muda, baik dia yang sudah bekerja, yang dia sukses, tapi dia anak, dia masih anak, yang lain itu belum bekerja, belum sukses, masih ada hak dia situ. Berikan dia. Kemudian kata dia, karena saya sudah kaya, ini jatah saya ambillah untuk kamu. Nah, ini kan boleh namanya. Yang penting dia dikasih dulu. Kamu itu anak, ya, bapakmu meninggalkan warisan. Walaupun kamu kaya, ini jatah kamu. Oh, saya sudah kaya, ini kaya kasih sama adik-adik. Nah, ini boleh. Gitu. Ya. Jangan kita, kamu kan dah kaya, tidak usah lagi ngambil. Tidak boleh seperti itu. Karena ada hak pada setiap anak ya, dari yang ditinggalkan. Jadi ada hak-hak yang berkaitan dengan harta waris sebelum harta waris itu dibagikan. Jadi ketika ada yang meninggal tidak boleh langsung dibagikan. Ada yang meninggal tidak boleh langsung dibagikan hartanya. Dia harus diselesaikan dulu hak-hak ini. Apa hak yang pertama? Ya, ma'unatut tajhiz. Hak yang pertama ini adalah pengurusan jenazah. Dari mana biaya pengurusan jenazah? Itu dari harta si mayit. Kalau ada yang bantu gimana? Alhamdulillah tidak masalah. Tapi ada orang itu kadang-kadang dibiarkan orang tuanya, ya, warisannya sudah diambil. Ya, akhirnya diurusi oleh tetangga, diurusi oleh yang lain. Karena harta warisannya sudah habis diambil semua. Nah, ini yang masya Allah ya. Ini anak-anaknya berarti rakus terhadap harta. Alhamdulillah. Jadi sebelum warisan dibagi ada hak yang pertama yaitu pengurusan jenazah. Jenazah diurus dulu dengan biaya si mayit. Kalau mayit miskin gimana? Ya kaum muslimin tanggung jawab. Bisa dibiarkan. Utang ya mayit kok sudah mayit masih utang. Nah itu kan. Jadi kaum muslimin yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, sebelum warisan dibagi ada hak berikutnya yaitu utang. Utang yang pakai jaminan. Rupanya mayit ini memiliki warisan berupa rumah. Nah, rumah. Tapi dia itu ada hutang pakai jaminan rumah. Nah, tidak bisa rumah itu dibagi. Selesaikan dulu hutangnya. Dia ada mobil juga, tapi rumah tadi masih ada jaminan rumah. Maka mobil tadi ya, itu harus menutupi hutang-hutang sebagai dan seterusnya. Jadi selesaikan hutang yang pakai jaminan. Kemudian yang ketiga, ya, hutang yang tidak ada jaminan. Dia hutang di warung, dia hutang di kedai, hutang di kantin, atau hutang sama temannya. Selesaikan semua. Makanya kita yang punya hutang ya, catat. Bila perlu letakkan, mungkin tempelkan di dalam lemari kita. Jadi ketika kita meninggal, catat semua hutang. Karena orang yang meninggal hutang berat, Rasulullah tidak menyolatinya. Ini saking beratnya. Ya. Dan amal dia tergantung-gantung. Nanti pada hari kiamat hutang itu terus ditagih orang. Kalau orang tidak mengikhlaskan, ditagih bukan dengan harta, tapi ditagih dengan pahala. Ini yang jadi harta itu habis dibagi oleh anak-anak kita, ya,
Sementara hutang kita terus dikejar nanti pada hari kiamat. Maka tulislah itu hutang saya ini masih banyak, masih ada hutang ini, hutang itu segala macam. Tulis, tempel di lemari, dalamnya dalam luar, kita ketahuan semua oleh orang. Dalam saja di ketika buka kunci kan, insya Allah ada hutang. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga hutang kepada Allah. Ya, hutang pada Allah, mungkin dia ada hutang fidyah, ya, ada hutang, mungkin hutang yang lain yang dia bayar kafarah dan lain sebagainya, maka bayar itu semua. Atau zakat, termasuk zakat misalnya. Nah ini masya Allah, itu hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat itu wajib, termasuk rukun Islam. Bahkan Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq, beliau memerangi kaum muslimin ketika Rasulullah meninggal. Di antara kaum muslimin ada yang enggan bayar zakat, tak mau bayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Karena dunia Islam, dibangunnya Islam itu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakat. Islam itu dibangun atas fondasi-fondasi tadi, syahadat, sholat, dan juga zakat. Masya Allah. Itu. Bahkan kedudukan zakat ini kalau kita lihat di Al-Quran, ya, beriringan. Aqim sholat wa ita'iz zakat, ya, dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Zakat ini hak Allah. Orang yang miskin tidak ada zakatnya, ya, kecuali dia zakat fitrah. Itu cuma 2,5 kilogram beras zakat fitrah, atau 3 kilogram beras, ya, itu pun insya Allah mampu untuk muslimin di zaman kita ini. Kecuali memang dia itu setiap hari harus cek beras terus, ya. Kayaknya kaum muslimin kita ini, semiskin-miskinnya kaum muslimin kita ini, stok beras itu ada, ya, kecuali memang orang yang ini, kecuali jarang sekali kita perhatikan mungkin. Memang ada, tapi jarang sekali. Yang setiap hari dia harus cari 1 kilo beras terus, ya. Kalau ada lebih dia beli lauk, tidak ada, cukup beras saja, memasaknya, dimakannya mungkin pakai sapu, ya, atau tidak segala macam makan dia. Itu kategori miskin dan bukan miskin, fakir. Nah ini mungkin tidak diwajibkan zakat fitrah. Adapun yang kelebihan, dia ada stok sekarung zakat dia zakat fitrah. Maka itu ya, hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi zakat harta. Orang yang memiliki harta, ya, dan dia wajib zakat harta itu, tidak mungkin dia miskin. Pasti dia memiliki uang. Berapa syaratnya? 85 gram emas senilainya. Ya, kalau dia punya 85 gram emas atau senilai uang itu, senilai emas itu, baru dia keluarkan zakat 2,5%. Itu pun dengan syarat harta tadi tidak berkurang sampai haul. Tidak berkurang sampai haul, setahun, ya. Kalau seandainya tengah jalan dia sudah punya uang senilai 85 gram emas pada bulan Januari, ya, Kemudian di bulan Juni berkurang, jadi tinggal 80 gram lagi senilainya, maka putus sudah, ya. Kemudian bulan Juli naik lagi 85 gram lagi, baru dihitung lagi Juli lagi gitu, ya. Terus baru stabil setahun, baru dia wajib zakat. Masya Allah, ini Islam tidak ada yang berat. Jadi hitung-hitung, kalau seandainya kita banyak uang, bayar, itu kewajiban kita 2,5% ya, dari harta kita. Kemudian setelah apa tadi, mengurusi jenazah, kemudian hutang, ya. Kemudian hutang yang tidak ada jaminan, hutang yang tidak jaminan. Yang keempat ini wasiat. Ya, wasiat ini harus ditunaikan. Kata mayit, harta ini, ya, tolong berapa, 100 juta, ya, mungkin hartanya banyak, dia minta 100 juta, tolong sumbangkan, kalau saya meninggal sumbangkan ke masjid, atau tolong bangunkan saya masjid senilai 1 miliar, hartanya banyak.
maka itu wasiat. Tidak boleh ahli warisnya mengotak-atik wasiat tersebut. Ya. Itu bukan harta waris, tapi itu wasiat si mayit. Tidak boleh diotak-atik, jadi harus ditunaikan wasiat tersebut. Dengan syarat wasiat ini tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Contoh seandainya harta dia 10 miliar, saya wasiatkan 5 miliar, boleh tak? Tidak boleh, karena lebih dari sepertiga. Saya wasiatkan 3 miliar harta saya ini untuk bangun masjid, boleh tak? Boleh. Ya, itu tidak boleh diotak-atik. Itu bukan harta waris, tapi itu masih punya siapa? Punya si mayit. Kenapa? Karena wasiat dia. Baru yang terakhir selesai semua itu, barulah itulah harta waris namanya. Baru dibagi. Ini belum apa-apa langsung bagi. Ya, langsung bagi. Masya Allah. Siapa yang berdosa? Yang berdosa yang dapat harta, tidak tahu ilmu. Yang lebih berdosa lagi yang baginya. Ngaku dia ustaz, membagi harta orang tapi tidak tahu ilmu. Alhamdulillah. Tanggung jawabnya berat. Ya, walaupun dia dapat amplopnya, dia dapat percikannya, berat tanggung jawabnya. Karena dia membagi harta orang tanpa ilmu. Ya, ini alhamdulillah. Jadi ini Pak, ini sudah mulai azan kayaknya, sudah masuk. Alhamdulillah walaupun sedikit ya bermanfaat. Insya Allah nanti kita lanjutkan dan kita akan mungkin buka tanya jawab. Kira-kira kalau saya mati ya, bukan itu maksudnya, supaya kita itu tahu ya beberapa bagian untuk anak saya kayak gitu kan. Insya Allah Taala mudah-mudahan di pertemuan berikutnya. Allah Taala a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.